Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada bab 4, yaitu lagu populer dalam sajian vokal grup. Diperhatikan ya, dan semoga mudah untuk dipahami. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bahas mengenai lagu populer dalam sajian vokal grup, yang dimana kita hanya membahas dua saja. Yang pertama, konsep menyajikan lagu secara vokal grup, dan yang kedua, latihan mengembangkan ornamentasi lagu populer secara vokal grup. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep menyajikan lagu secara vokal grup. Materi lagu populer kita sudah bahas pada bab sebelumnya, yang dimana kita bahas mengenai menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana penyajian lagu populer ke dalam bentuk vokal grup, yang dimana tentunya akan menambah variasi hasil lagu yang akan didengarkan nantinya. Sebelum kita mengetahui konsep menyajikan lagu secara vokal grup, kita harus tahu dulu apa sebenarnya vokal grup. Vokal grup merupakan bentuk penyajian vokal yang lebih ekspresif dibandingkan paduan suara. Karena dalam menyajikan vokal grup, kita akan lebih mementingkan aspek keselarasan nada yang enak didengar dan lebih ekspresif, bukan berupa partitur lengkap seperti aransemen lagu untuk kelompok paduan suara. Kemudian, menyajikan lagu secara vokal grup dituntut untuk kreatif dalam memberikan variasi vokal yang menambah manis komposisi lagunya. Untuk dapat lebih mengenal tentang vokal grup, ada baiknya kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah ciri-ciri vokal grup, dan yang kedua aransemen vokal. Dan di sini kita bahas yang pertama, yaitu ciri-ciri vokal grup. Adapun ciri-ciri vokal grup yang pertama itu adalah vokal grup itu terdiri dari beberapa penyanyi. Biasanya terdiri dari 3 sampai 10 orang. Dan untuk ciri yang kedua adalah aransemen vokalnya bebas, dan dalam membawakan lagu sebuah vokal grup lebih dapat ekspresif, misalnya dengan memberikan gerakan yang sesuai untuk menunjang makna lagu. Dan untuk ciri yang ketiga yaitu menggunakan improvisasi yang dominan. Sedangkan ciri yang keempat adalah vokal grup itu dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik, atau disebut dengan akapela. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu aransemen vokal. Sajian vokal grup yang langsung menyita perhatian adalah adanya aransemen lagu yang tentunya akan berbeda dari melodi aslinya, yang dimana aransemen lagu ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mari kita perhatikan langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam mengaransemen vokal. Yang pertama adalah mencari melodi utama atau pokok dari lagu yang telah dipilih. Sumbernya dapat diambil dari format MP3, CD, atau partitur lagu. Kemudian yang kedua, mencari akor atau harmoni. Akor dapat ditemukan dengan bantuan alat musik seperti piano atau gitar. Sedangkan yang ketiga, memecah suara. Untuk dapat memecah suara, diperlukan sedikit pengetahuan tentang akor. Misalnya lagu dalam tangga nada. Coba kalian perhatikan lagu tanda nada tersebut, yang dimana tingkatan nada itu ada tingkatan 1 sampai 8. Dan ketika kita melihat nama notasinya itu seperti tingkat 1 itu adalah C, dan itu adalah sol mi sa si do. Dan misalkan tingkatan nada kedua ya, nama notasinya itu adalah D, dan itu adalah sol mi sa si re. Dan untuk tingkatan nada ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-8 bisa kalian lihat sendiri ya, nama notasinya apa dan sol mi sa si-nya itu apa. Oke? Kemudian akor yang digunakan dalam lagu do sama dengan C berasal dari rangkaian nada di atas, yang dimana setiap notasi akan menjadi not 1, dan untuk not 3 dan 5 dihitung secara berurutan, dan jika dijabarkan sesuai dengan rumusan 1, 3, 5, maka susunan nada pada akornya sebagai berikut.
Sekarang coba kita perhatikan susunan nada pada akor pada tabel di samping. Bisa kita lihat bahwa notasi C itu adalah sifat akornya itu adalah mayor. Kemudian ketika dia disolmisasi dengan rumus 135, maka solmisasi nadanya itu adalah do, mi, sol. Begitu juga dengan notasi D, yang dimana sifat akornya itu adalah minor, dan ketika disolmisasi dengan nada 135, maka solmisasi nadanya itu adalah re, fa, la. Begitu juga dengan notasi E, F, G, A, B. Bisa kalian lihat ya, ketika memang dilihat dari sifat akor dia apa, kemudian ketika dia digunakan rumus untuk mengetahui solmisasi nada, bisa juga kalian lihat pada tabel tersebut. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu memberi nada untuk setiap suara. Tahap ini merupakan kelanjutan dari poin 3, yaitu memberikan not pada setiap suara. Misalnya dalam vokal grup akan dibagi 3 suara, maka nada sudah tersedia berdasarkan akor yang dapat dilihat di tabel tersebut. Sebagai contoh, akan dibuat vokal grup wanita dengan susunan 3 suara, yaitu S, MS, dan A, yang dimana S itu adalah sopran, sedangkan mezzo sopran itu adalah MS, dan alto itu adalah A. Jika melodi pokok atau utama lagu ada di sopran pertama, maka sopran kedua dan alto tinggal menggunakan nada yang belum digunakan di akor tersebut sesuai dengan ketinggian nadanya. Bisa kalian lihat bahwasanya S itu adalah do, yang dimana itu adalah melodi utama, MS itu adalah mi, sedangkan A itu adalah sol, atau digunakan sol rendah. Bisa ya nanti kalian perhatikan secara lengkap pada tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk aransemen yang kelima adalah improvisasi lagu, yang dimana tahapan selanjutnya adalah mengemas sajian vokal grup lebih menarik, yaitu dengan membuat variasi nada pada melodi lagu di beberapa bagian saja, dengan catatan pengembangan nada atau variasi nadanya harus tetap berjalan di akor yang sama. Variasi lainnya dapat dilakukan dengan menambahkan, misalnya intro dan akhir lagu yang menarik. Hal ini sangat tergantung pada kreativitas anggota vokal grup. Oleh karena itu, teruslah perbanyak pembendaran variasi nada dan improvisasi lagu dengan banyak mendengarkan karya vokal grup yang terkenal dan bagus. Sekarang masuk kepada bagian B, yaitu latihan mengembangkan ornamentasi lagu populer secara vokal grup. Sekarang marilah kita mulai mencoba mengubah lagu populer. Misalnya dipilih lagu pop ke dalam sajian vokal grup dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan lagu pop yang akan diubah atau diaransemen, yaitu pola bentuk lagu yang mempunyai 2 bentuk, misalnya A dan B. A merupakan lambang untuk bait satu lagu, sedangkan B sebagai lambang untuk bait kedua. Dan apabila ada bait-bait berikutnya yang memiliki pola berbeda dengan bait 1 dan 2, bisa menggunakan lambang C dan seterusnya. Penggunaan lambang tersebut dalam sebuah rangkaian lirik lagu kedua bentuk ini bisa digunakan secara berurutan atau selang-seling atau berulang-ulang. Sebagai contohnya, bisa kalian lihat pada lirik lagu Laskar Pelangi yang dipopulerkan oleh grup band Niji. Coba perhatikan lirik lagu Laskar Pelangi tersebut. Ini adalah lambang bait satu lagu, sedangkan yang ini adalah lambang bait 2 ya dari lagu tersebut. Jadi bisa kita lihat ya bahwasanya A itu adalah lambang bait satu lagu, sedangkan B itu adalah lambang bait 2 dari lagu tersebut. Sekarang masuk kita ke langkah yang kedua, yaitu mengaransemen melodi utama menjadi konsep vokal grup. Sebagai contoh, lagu Indonesia Jaya, yang dimana lagu Indonesia Jaya ini merupakan salah satu contoh lagu pop satu suara yang akan diubah ke dalam sajian untuk vokal grup. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan ada beberapa tahapan untuk mengaransemen atau mengubah ke dalam sajian vokal grup dari lagu Indonesia Jaya. Yang pertama itu adalah intro, yang dimana intro merupakan melodi awal yang dinyanyikan sebelum masuk ke lagu intinya.
Intro ini dibuat untuk memberikan kesan yang lebih menarik dan lain dari lagu aslinya. Intro dapat diambil dari penggalan bentuk lagu yang dianggap paling menarik di lagu tersebut, atau bisa saja intro ini dibuat sendiri sesuai dengan keinginan. Yang penting, melodi yang dibuat masih sesuai akornya dengan lagu intinya. Sedangkan yang kedua adalah pembagian tugas untuk variasi perbedaan suara. Pada tahap selanjutnya, kita harus membagi tugas bagian-bagian vokalnya untuk memudahkan membagi variasi suaranya. Biasanya, sebuah kelompok vokal grup terdiri dari lebih dari 1 orang dan maksimalnya 10 orang. Dari jumlah anggota ini, bisa ditentukan bagian-bagiannya berdasarkan penjelasan pembagian tugas yang telah dibahas sebelumnya. Pembagian suara bisa ditentukan dari jenis suara setiap anggotanya, siapa yang memiliki wilayah suara lebih tinggi, sedang, atau rendah. Dan untuk langkah yang ketiga adalah improvisasi. Setelah langkah tersebut dilakukan dan sudah mendapatkan kepastian bentuk pembagian suaranya, kita dapat memperindah sajian vokal grup ini dengan memberikan improvisasi atau pengembangan ekspresi yang tetap berpatokan pada akor lagunya, walaupun biasanya keluar dari melodi utamanya. Improvisasi ini diberikan tidak di semua bagian lagu, tetapi hanya di beberapa bagian lagu yang memungkinkan untuk diberikan variasi nada. Biasanya di bagian lagu dengan not panjang. Improvisasi dalam sebuah vokal grup haruslah dikomunikasikan dan direncanakan agar improvisasi tidak diulang-ulang dan tidak bersamaan antar penyanyi, sehingga tujuan improvisasi yaitu memperindah lagu bisa tercapai dengan tepat. Sekarang masuk ke langkah yang keempat, yaitu akhir lagu. Bagian akhir lagu merupakan ajang kreativitas dari para personel vokal grup atau arranger vokalnya. Pada bagian ini diharapkan arranger vokal dapat menciptakan akhir lagu yang menarik, sehingga pendengar terkesan dengan keseluruhan lagu yang dibawakan dan mendapatkan kesan yang sulit dilupakan. Tentunya, bagian ending ini memerlukan kreativitas tinggi. Akhir lagu bisa diambil dari salah satu melodi pada bagian lagu yang paling menarik dan memiliki aksentuasi yang tegas, atau juga bisa keluar sama sekali dari pola melodi utama lagu. Yang penting selalu sesuai dengan akor lagunya. Dan untuk tugasnya, kalian kerjakan soal yang ibu berikan. Demikian yang bisa ibu sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.